Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 33. Pesan nenek. Menu makan siang sudah masak, tinggal nungguin Mas Johan dan juga nenek pulang. Nina tersenyum memandang menu yang sudah ditatanya di meja yang berada di dapur. Nina sudah tidak sabar untuk mencicipi rasa menu yang begitu sangat menggugah seleranya. Namun niat makan terlebih dahulu harus dibatalkannya karena mengingat nenek dan juga suaminya yang belum pulang ke rumah. Nina menutup menu yang ada di atas meja dengan menggunakan tudung saji. Nenek sangat suka ikan asin bakar dan sayur urap seperti ini. Nina tersenyum ketika membayangkan neneknya yang sangat menikmati makan siang mereka. Nina pergi meninggalkan dapur dan masuk ke dalam kamarnya. Padahal cuma masak gitu aja, tapi rasanya udah capek sekali. Nina merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tangannya memijat-mijat bagian pinggangnya yang terasa begitu amat pegal. Nina tersenyum ketika memandang cincin di jari manisnya. Nina mengingat bagaimana romantisnya suaminya saat memberikan cincin tersebut. Nina merasa sangat bahagia memiliki suami yang begitu sangat menyayanginya. Sebentar aja Mas Johan pergi, tapi Nina sudah sangat rindu. Nina tidak mengerti mengapa dirinya ingin selalu dekat dengan suaminya. Sebentar saja suaminya pergi meninggalkan rumah, Nina sudah rindu seperti ini. Kalau Mas Johan tahu Nina rindu seperti ini, apa Mas Johan akan mentertawakan Nina? Nina begitu malu mengingat hal tersebut. Nina mendengar suara pintu rumahnya yang diketuk dari luar. Pasti Mas Johan sudah pulang. Nina tersenyum ketika beranjak dari atas tempat tidur. Nina berjalan menuju ke pintu dan membukanya. Senyum di wajahnya memudar ketika melihat dua orang pria yang berdiri di depan pintu rumahnya. "Ada apa, Mas?" tanya Nina ketika melihat dua orang pria yang datang ke rumahnya. "Nina, nenek kamu..." Pria itu tidak melanjutkan ucapannya. "Nenek kenapa?" tanya Nina. "Nenek kamu tadi terjatuh di pasar dan pingsan. Sekarang dibawa ke rumah sakit." Pria itu begitu sangat berhati-hati ketika memberitahukan kabar tentang neneknya Nina. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Tubuhnya lemas seketika saat mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. "Sekarang nenek di rumah sakit mana, Mas?" Nina bertanya dengan cairan bening yang menetes di pelupuk matanya. "Tadi kami mengantar nenek Halimah ke rumah sakit yang ada di depan pasar," ucapnya. "Ya sudah Nina, kami permisi dulu." Kedua pria itu pergi meninggalkan Nina setelah berpamitan. Nina hanya diam ketika kedua orang itu pergi meninggalkannya. Tubuhnya terasa begitu amat lemas. Kepalanya pusing ketika mendengar berita yang disampaikan oleh kedua orang itu. Nina duduk di lantai ketika tubuhnya terasa akan terjatuh. "Ada apa, Dek?" tanya Johan yang baru saja turun dari dalam mobil. Johan tadi sempat berpapasan dengan dua orang pria yang baru saja datang ke rumahnya. "Nenek jatuh di pasar, Mas. Sekarang di rumah sakit," jawab Nina. "Rumah sakit mana?" tanya Johan. "Rumah sakit yang di depan pasar," jawab Nina. "Ayo kita langsung ke sana," ajak Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Tubuhnya terasa begitu amat lemas dan juga gemetar saat mendengar kabar neneknya. Johan membantu istrinya untuk berdiri. "Adek masuk mobil duluan ya, biar abang yang kunci pintu," Johan berkata ketika dirinya membantu istrinya untuk berjalan menuju mobilnya. Nina menganggukkan kepalanya. Tubuhnya terasa begitu amat lemas. Entah mengapa, Nina merasakan hal yang tidak baik. Pria itu mengunci pintu rumahnya. Setelah mengunci pintu rumah, Johan duduk di kursi kemudinya.
Adek nggak usah terlalu cemas. Nenek enggak apa-apa, mungkin cuman jatuh biasa. Melihat istrinya menangis seperti ini, Johan hanya bisa berusaha untuk menenangkan istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. Nina berharap seperti itu, Mas, ucapnya. Iya, jangan pikirkan yang tidak-tidak dulu. Nenek pasti baik-baik saja. Tadi pagi, nenek pergi ke pasar sangat sehat, ucap Johan yang mengingat seperti apa kondisi nenek Halimah. Iya mas, Nina aja yang terlalu khawatir. Setelah mendengar ucapan suaminya, Nina merasa sedikit lebih tenang. Taksi yang dikemudikan oleh Johan berhenti di halaman rumah sakit yang berada di depan pasar. Pria itu dengan cepat turun dari atas mobilnya. Ia memegang tangan istrinya ketika istrinya akan keluar dari dalam mobil. Adek, jalannya jangan cepat-cepat. Johan mengingatkan istrinya yang berjalan dengan sangat cepat. Pengen tahu kondisi nenek mas, ucap Nina. Iya sayang, nenek pasti tidak apa-apa. Adek jangan pusing seperti ini. Johan memberi nasihat kepada istrinya. Iya mas, jawab Nina. Mereka masuk ke dalam rumah sakit dan menuju meja pendaftaran pasien. Permisi, saya mau tanya, tadi nenek saya dibawa ke sini. Nama nenek saya Nenek Halimah. Kalau boleh tahu, sekarang nenek saya berada di ruangan mana? Nina bertanya ketika dirinya sudah duduk di meja pendaftaran pasien. Pasien yang tadi pingsan, yang diantar sama orang pasar, tanya wanita tersebut. Iya, jawab Nina. Masih berada di UGD. Saat ini, pasien masih dalam penanganan dokter, jelas perawat tersebut. Kaki Nina begitu amat lemas ketika mendengar keterangan perawat itu. Jika hanya pingsan biasa, mungkin neneknya tidak akan lama ditangani. Mengapa Nina begitu takut seperti ini? Nina yakin nenek baik-baik saja. Nenek sangat sehat. Nina berbicara di dalam hatinya untuk meyakinkan dirinya. Nenek pasti baik-baik saja. Adek jangan cemas ya. Kita duduk di situ nungguin nenek, ucap Johan yang memegang tangan istrinya dan mengajak istrinya untuk duduk di kursi yang ada di depan ruangan UGD. Nina menganggukkan kepalanya. Nina duduk di kursi tersebut dengan memandang pintu yang saat ini tertutup dengan rapat. Mas, dokternya sudah keluar, Nina berkata ketika melihat dokter yang keluar dari dalam ruangan UGD. Dengan cepat, Nina mengejar dokter itu yang diikuti oleh suaminya. Bagaimana kondisi nenek saya, dok? Tanya Nina. Pasien mengalami sakit jantung. Sekarang pasien sudah sadar dan meminta untuk bertemu dengan cucunya, ucap dokter tersebut. Saya boleh masuk, dok, ucap Nina. Dokter itu menganggukkan kepalanya. Nina masuk ke dalam ruangan tersebut dengan memegang erat tangan suaminya. Nina melihat selang oksigen yang tertempel di hidung neneknya. Nenek, Nina menangis memeluk neneknya. Halimah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina harus bisa jaga diri baik-baik ya. Ingat, jaga kesehatan. Nina lagi hamil, Halimah berkata dengan suara yang terdengar sangat lemah. Dipeluknya cucunya dengan sangat erat. Iya nek, jawab Nina. Nenek ingin sekali menemani Nina melahirkan dan menyambut kehadiran cicit nenek, ucap nenek Halimah. Nenek enggak apa-apa, nenek sangat kuat dan sehat. Nenek harus temani Nina nanti bila Nina melahirkan. Nina takut kalau melahirkan enggak ada nenek. Nina memohon kepada neneknya tersebut. Halimah hanya diam mendengar ucapan cucunya. Nak Johan, tolong jaga Nina. Nina nggak punya siapa-siapa. Nenek tidak mungkin bisa selamanya ada untuk Nina, ucap Halimah. Nina menangis dan menggelengkan kepalanya. Nenek jangan bicara seperti ini. Nenek nggak apa-apa. Nina semakin memeluk neneknya. Iya nek, nenek nggak apa-apa. Nenek pasti sehat, ucap Johan. Halimah memegang dada yang terasa begitu sakit. Maafkan nenek ya sayang.
Nenek nggak bisa temani Nina lagi. Sekarang Nina sudah punya suami yang begitu sangat menyayangi Nina. Suami yang sangat cinta dan perhatian sama Nina. Dia suami yang sangat baik. Nina pasti akan sangat bahagia. Ingat, jadi istri yang penurut. Halimah berkata dengan mengusap punggung cucunya. Nenek jangan buat Nina takut. Nina belum siap kalau nenek pergi. Tadi Nina sudah masakin ikan asin bakar dan sayur urap untuk nenek. Kita makan siang sama-sama, Nek. Nina peluk nenek. Nenek merasa sangat dingin, ucapnya. Iya, Nek, ini Nina peluk nenek. Ucap Nina semakin memeluk neneknya dengan sangat erat. Nina mendengar neneknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya mengalir dengan sangat deras. Nek, nenek jangan tinggalkan Nina, ucap Nina memohon. Tangis Nina semakin pecah. Saat tangan yang tadi memeluknya melepaskan tubuhnya secara perlahan. Johan melihat kondisi tersebut. Dengan cepat berlari memanggil dokter. Johan kembali ke dalam ruangan UGD bersama dengan dokter. Sayang, biar dokter periksa nenek dulu, ucapnya ketika istrinya masih memeluk neneknya dengan sangat erat. Nina menggelengkan kepalanya. Nina mau peluk nenek, ucapnya. Biar dokter periksa nenek dulu, Dek, ucap Johan yang memegang bahu istrinya. Nina menangis dan menggelengkan kepalanya. Nenek lagi kedinginan. Nenek minta Nina peluk. Sayang, biarkan dokter periksa nenek sebentar, ucapnya sambil meneteskan air matanya.